Jadi bagi saya, pesan saya kepada adik-adik mahasiswa, daripada kalian dipermalukan sama satu emak-emak gitu ya, dan kalian juga nggak berani ngelawan emak-emak itu ya karena kalian juga tahu bahwa kalian nggak punya hak di jalan raya seperti itu untuk melakukan blokade jalan gitu. Jadi mestinya kalian sudah mulai berpikir untuk menyampaikan aspirasi itu secara online gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sudah tidak kita anggap lagi sebagai mantan. Ya karena sudah nggak relevan, kita sudah punya mantan yang baru. Jadi yang lama-lama kita hapus-hapusin dari daftar kenangan, biarkan mereka tenggelam bersama masa lalu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita aksi demonstrasi oleh adik-adik mahasiswa. Karena belakangan ini, dari sekian banyak aksi demonstrasi, beberapa di antaranya itu dilawan dan bahkan dibubarkan paksa oleh warga. Ini aneh nih. Fenomena baru gitu, karena adik-adik mahasiswa itu mereka melakukan aksi demonstrasi kan mewakili aspirasi masyarakat gitu. Mereka mewakili suara-suara rakyat. Lah kok sekarang malah rakyatnya nggak setuju sama mahasiswa? Itu kan artinya udah nggak relevan gitu atau nggak sesuai dengan pemikiran atau perasaan warga. Dan ini sudah terjadi berkali-kali gitu. Yang terbaru adalah di Unhas Makassar. Jadi ada satu emak-emak ngelawan ratusan orang mahasiswa dan diwakili sama satu orang mahasiswa sebagai juru bicaranya gitu ya. Lalu dua orang ini berdebat secara terbuka di tengah jalan. Satu emak-emak ngelawan ratusan mahasiswa. Dan kalah mahasiswanya. Setelah debat sama emak-emak itu langsung dia pergi. Pergi aja kemana nggak tahu, ngilang. Terus emak-emaknya masih ceramah gitu. Adik-adik mahasiswa harusnya belajar. Tugas kalian itu belajar. Ini kalian malah nyusahin orang. Lihat tuh, macet di mana-mana gara-gara kalian. Ya terus mahasiswanya tuh ya diem aja. Nggak ada yang berani ngelawan. Ini aneh gitu. Lah kok bisa? Adik-adik mahasiswa yang cerdas luar biasa tapi kalah sama mama. Ini yang belajar kalian, yang masuk sekolah ya kalian, yang bayar SPP ya kalian gitu ya. Lah kok yang cerdas malah mamaknya, gimana? Padahal mamak kan tugasnya cuma sebagai administrasi pembayaran gitu ya. Apa kita balik aja sekalian? Biar mamaknya yang kuliah, kalian yang bayar. Ya lucu gitu. Dan kejadian ini terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dan di luar ini gitu ya, setahun sebelumnya di jalan yang berbeda di Makassar juga itu sempat juga ada terjadi cekcok antara emak-emak dan mahasiswa. Ini kalau yang sekarang ini kan mereka mahasiswa ini demonstrasi dalam rangka menolak kenaikan harga BBM. Nah, tahun lalu gitu ya, mereka mahasiswa dari kumpulan anak-anak mahasiswa Makassar, mereka berdemonstrasi dalam rangka 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan sama kejadiannya gitu. Ditolak dan diprotes sama mama. Dan kalau kita perhatikan mukanya, ini orang yang berbeda gitu. Ya karena di jalan yang berbeda, yang sekarang ini kan di Jalan Perintis Kemerdekaan, sementara yang tahun lalu itu di Jalan Sultan Alauddin. Dan kondisinya juga berbeda gitu, karena sekarang menolak harga BBM, yang dulu itu dalam rangka 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Ditolak juga sama warga. Ya karena terjadi kemacetan gitu ya, kemudian panjang sekali macetnya, orang yang mau pergi ke jalan tersebut kemudian nggak bisa, harus dipaksa putar balik atau dipaksa harus nunggu adik-adik mahasiswa ini selesai orasi gitu, sehingga banyak orang nggak setuju dengan ini. Makanya kemudian sampai ada satu emak-emak yang berani untuk turun ke jalan gitu, mewakili banyak orang-orang yang di belakang yang masing-masing ada di sepeda motornya masing-masing. Ya mungkin mama ini gitu ya, mama yang berbeda ini mungkin mereka lagi boncengan tuh sama suaminya atau sama anaknya mau kemana gitu ya, mereka turunlah ke bawah. Dan ini luar biasa gitu ya, karena untuk menghadapi kerumunan massa, satu orang lawan banyak orang itu pasti nggak mudah gitu.
Dan ketika ada satu orang emak-emak yang berani menghadapi adik-adik mahasiswa ini, itu pasti mereka punya alasan yang jelas dan punya pemikiran yang benar terkait apa yang ingin mereka suarakan gitu. Dan mereka pasti ngerasa benar gitu. Kalau mereka ragu-ragu, takut-takut, gak mungkin mereka turun ke jalan juga dan menghadapi ratusan mahasiswa itu gitu. Gak mungkin gitu. Dan di luar soal Makassar, di Bogor juga pernah terjadi tahun lalu ketika bulan Ramadan. Saya ingat betul waktu itu ketika terjadi demonstrasi penolakan terhadap Omnibus Law. Ini juga dilakukan sama adik-adik mahasiswa gitu. Tapi ada warga, tapi ini nggak ada mamaknya gitu ya. Cuma warga itu banyak yang pakai motor, terus kemudian mereka saling titit, saling klakson gitu, menolak dan protes terhadap aksi demonstrasi ini karena menghalangi jalan gitu. Dan bahkan ini lebih buruk dari si mama gitu, karena beberapa orang itu kemudian turun dari motornya, buka blokade sendiri dan melawan kepolisian yang ada waktu itu gitu. Jadi polisinya udah angkat tangan tuh, ya gimana lagi gitu. Kalau mereka berhadapan dengan warga yang lebih banyak gitu ya, ya udah dibukalah blokadenya. Demonstrannya bubar otomatis karena motornya langsung weng-weng. Kebubarin adik-adik mahasiswa gitu. Dan alasannya simpel waktu itu. Karena waktu itu sudah bulan Ramadan gitu ya, dan itu mereka sudah sore hari dan menjelang malam, mereka mau buka puasa di rumah, mereka baru pulang kerja gitu. Jadi mereka nggak terima kalau jalannya kemudian ditutup atau dihalangi oleh adik-adik mahasiswa gitu. Kita ini juga rakyat, Dek. Kita ini rakyat. Kita ini mau jalan. Kok malah ditutup kayak gini? Sampai terjadi cekcok gitu. Dan di luar itu ada juga di Yogyakarta, di soal Gejayan memanggil gitu ya. Dan ini situasinya berbeda, karena yang protes itu bukan warga yang menggunakan jalan, tapi warga sekitar yang punya toko, yang punya rumah di sekitar tempat demonstrasi, dan mereka nggak setuju kalau ada aksi demonstrasi yang selama itu. Karena aksinya itu dari jam 1 siang gitu ya, jam 2 siang sampai tengah malam, sampai jam 9 gitu. Padahal dalam undang-undangnya itu kan jam 6 harusnya sudah bubar gitu. Jadi warga itu protes, nggak setuju. Dan rame-rame itu bawa pentungan. Ngebubarin adik-adik mahasiswa. Kok bisa? Lalu di Samarinda juga sama. Jadi ada sekumpulan adik-adik mahasiswa demonstrasi entah untuk alasan apa, terus kemudian warga itu bawa kayu masing-masing. Bubar adik-adik mahasiswanya. Ini fenomena apa gitu ya. Dan ini nggak cuma soal demonstrasi gitu, di Citayam Fashion Week gitu ya. Itu juga ada tuh warga yang marah dan kemudian ingin membubarkan kerumunan di Citayam Fashion Week karena sudah mengganggu jalan gitu, mengganggu jalan orang, sehingga ada beberapa warga yang marah dengan ini. Jadi kalau dari fenomena ini gitu ya, kemudian beberapa orang kadrunista atau kelompok sebelah itu mengatakan bahwa ini adalah settingan rezim. Ya mereka kan gitu, selalu nyalah-nyalahkan pemerintah gitu. Ada kucing mati juga yang salah pemerintah. Jadi mereka menyalahkan seolah-olah ini adalah settingan atau skenario pemerintah gitu, dalam rangka membungkam aspirasi masyarakat. Ya padahal ngapain gitu. Pemerintah itu udah punya TNI, udah punya Polri, udah sangat-sangat cukup untuk menghalangi atau membuat situasi agar tetap kondusif gitu. Ngapain kita nyuruh warga? Lawang Polri aja udah cukup gitu. Kalau nggak cukup Polri ya Brimob, ya TNI turun tangan gitu kan. Jadi dari sekian banyak demonstrasi gitu ya yang mengarah kepada anarkis atau aksi-aksi perusakan, itu kan kita sudah berhasil cegah atau kita berhasil halangi gitu agar tidak terjadi kerusakan atau demonstrasi yang membuat aksi kericuhan gitu. Udah kita berhasil halangi semua gitu. Jadi ya ngapain kita nyuruh warga lawang pemerintah punya TNI sama Polri gitu. Tapi menurut saya gitu ya, dari fenomena ini kita mestinya belajar dan menyadari gitu bahwa ini tuh sudah bukan zamannya memang gitu ya. Ketika adik-adik mahasiswa turun ke jalan berdemonstrasi, ini tuh sudah bukan zamannya gitu. Kalau dulu ketika teman-teman kita, saudara kita gitu ya, yang aksi demonstrasi tahun 98 gitu ya,
mereka menyampaikan aksi demonstrasi turun ke jalan itu masih asik gitu. Karena dulu kendaraan itu masih gak banyak gitu. Masih sedikit. Jadi meskipun ada terjadi aksi demonstrasi, ya gak banyak warga yang terganggu. Tapi kalau sekarang semua orang udah punya motor gitu ya, sampai desa-desa, sampai petani-petani kalau datang ke ladang juga udah pakai motor gitu kan. Semua orang udah punya. Inilah yang membuat kemudian terjadi kemacetan di mana-mana kalau adik-adik mahasiswa masih melakukan aksi demonstrasi dan masih melaksanakan protes jalanan seperti tahun 98. Jadi kalau bagi saya ini emang sudah nggak relevan, dan dari banyak kesempatan ketika saya mengisi acara di hadapan adik-adik mahasiswa di organisasi kemahasiswaan, saya selalu bilang gitu, ya ojek aja udah online, masa kalian yang cerdas yang luar biasa masih offline gitu. Saya bilang kayak gitu. Nah, kali ini juga mestinya kalian juga menyadari gitu, ketika warga protes karena terjadi kemacetan, mestinya kan kalian sudah menyadari itu, bahwa ini udah bukan zamannya gitu. Semua orang sudah bisa menyampaikan aspirasi secara terbuka dan sama di sosial media gitu. Jadi kalau kalian masih berdemonstrasi ke jalanan, turun ke jalanan, ini udah nggak relevan gitu. Dan kalau kalian mau cari tahu atau mau berpikir gitu ya, coba kalian inget-inget deh, dulu ketika kalian masih kecil gitu ya, pastikan di jalan raya itu kalau 17 Agustusan kan rame di mana-mana. Semua sekolah itu menurunkan anak didiknya untuk aksi parade, untuk baris berbaris di jalan raya gitu ya. Di zaman saya dulu di Madura, sepanjang Madura itu ya sama gitu. Semua SD, semua MI itu turun ke jalan gitu. Aksi gerak jalan gitu. Tapi sekarang hari ini gitu ya, tahun ini atau tahun sebelumnya itu sudah mulai berkurang. Sangat sedikit sekali SD, MI atau SMP, SMA yang masih mau turun ke jalan karena sudah mengganggu jalan gitu. Kalau dulu gitu ya, kita pakai setengah jalan raya ya, kalau di Madura itu satu jalan itu dua arah gitu ya. Dulu itu nggak pengaruh gitu. Kalau kita pakai jalan baris berbaris gitu ya, menguasai setengah jalan, itu mobil tuh masih bisa lewat, nggak ada kemacetan sama sekali. Tapi sekarang macet panjang gitu. Nah, hal ini juga sama dengan aksi demonstrasi. Mestinya kita juga mulai berpikir gitu. Kalau adik-adik kita yang SD, SMP, SMA sudah mulai mengurangi atau sudah nggak turun lagi ke jalan untuk aksi merayakan 17 Agustusan, maka kalian juga mestinya sudah mulai mengurangi, karena sekarang volume kendaraan itu sudah sangat-sangat besar gitu. Tanpa kalian blokade, tanpa kalian melakukan aksi demonstrasi, itu kemacetan yang namanya lampu merah di mana-mana di seluruh Indonesia itu udah panjang gitu. Bahkan belum sempat dari hijau gitu ya, kalau kita lewat di jalan kota gitu ya, kita hijau kan lewat jalan gitu. Saking panjangnya itu sampai merah lagi. Sering kan nggak gitu? Ini kan udah ngantri gitu kan. Oh, lampu hijau ya, merah lagi, nyiap lagi. Jadi apalagi kalian melakukan aksi demonstrasi ya tambah macet lah di mana-mana. Jadi menurut saya ya adik-adik mahasiswa ini harus mulai menyesuaikan diri gitu, karena sekarang itu sudah bukan zamannya dan jalan raya juga sudah mulai banyak kendaraan dan volumenya sangat-sangat tinggi gitu, sehingga itu benar-benar sangat mengganggu kepentingan masyarakat. Jadi kalau kalian beralasan, tetap aja ada mahasiswa yang ngeyel gitu ya, bahwa aksi warga ini mama seperti ini adalah upaya untuk pembungkaman gitu, menghalang-halangi kebebasan berekspresi. Ya kalian juga harus ngerti gitu bahwa para pengguna jalan di jalan raya itu sebenarnya menjadi prioritas utama. Mereka menjadi prioritas gitu. Ya karena mereka bayar pajak dan memang jalan raya itu diperuntukkan untuk mereka, dan nggak pernah jalan raya itu kita bangun, negara bangun untuk para demonstran, nggak pernah ada ceritanya. Dan dalam undang-undangnya setahu saya emang nggak ada gitu, nggak boleh. Ya tapi karena kita masih tenggang rasa selama ini gitu ya, dan masyarakat juga masih banyak yang malas untuk cekcok gitu. Ya meskipun belakangan beberapa orang mulai berani terbuka melawan gitu, sehingga aksi-aksi demonstrasi di beberapa daerah itu ya masih ada beberapa yang masih berjalan seperti biasa dan masyarakat nggak protes. Tapi bagi saya ini tinggal nunggu waktu gitu. Semakin lama semakin banyak kendaraan gitu ya, semakin tahun warga akan semakin protes dan nggak terima kalau jalannya ditutup seperti ini.
Jadi bagi saya, pesan saya kepada adik-adik mahasiswa, daripada kalian dipermalukan sama satu emak-emak gitu ya, dan kalian juga nggak berani ngelawan emak-emak itu ya karena kalian juga tahu bahwa kalian nggak punya hak di jalan raya seperti itu untuk melakukan blokade jalan gitu. Jadi mestinya kalian sudah mulai berpikir untuk menyampaikan aspirasi itu secara online gitu. Ya karena semua orang sekarang sudah bisa menyampaikan opininya secara terbuka, dan saya di siwot.com di website atau di Siwot TV di YouTube ini secara terbuka saya mengajak adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Kalau kalian punya konten yang bagus, punya materi yang benar, punya solusi yang benar untuk pemerintah, saya bisa pastikan konten kalian pasti viral dan pasti didengarkan oleh minimal sama staf presiden gitu. Ya karena sekarang itu kan semua orang bisa menyampaikan pendapatnya dan aspirasinya, dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk viral. Tinggal masalahnya, pertanyaannya, apakah konten kalian itu relevan, bagus atau enggak gitu. Ya karena kalau mau contoh misalkan saya pribadi gitu ya, saya bukan siapa-siapa, saya bukan anak tokoh gitu ya, bukan anak tokoh nasional yang pimpinan partai. Saya datang dari kelas menengah bawah gitu, dari masyarakat pedesaan dan masih tinggal di desa sampai hari ini. Tapi kan terbukti suara-suara saya itu mulai terdengar oleh banyak orang di luar sana gitu. Dan ada banyak sekali pengalaman yang saya rasakan gitu ketika saya mulai tampil di YouTube, itu mulai banyak dikenal gitu. Karena kalau saya datang ke suatu tempat atau lagi jalan gitu ya, itu mulai banyak orang yang menyapa dan menyadari bahwa ini saya, berarti ini Alif nih gitu. Ini Pak Karmantan pasti ini. Terus banyak yang nyapa. Jadi ketika saya duduk-duduk gitu ya, Mas Alif ya? Oh iya. Oh saya sering nonton dan sebagainya gitu. Jadi sudah sangat sering saya disapa oleh orang-orang, dan mayoritasnya itu orang-orang yang sudah cukup berusia tua gitu, 40-50 tahun ke atas gitu. Sehingga adik-adik mahasiswa hari ini gitu ya, mestinya juga menyadari bahwa yang pinter itu gak cuma kalian gitu. Orang-orang yang dulu mungkin gak sempat kuliah, mungkin gak sempat sekolah, yang sekarang sudah lanjut usia 50-60 tahunan gitu ya, mereka itu sudah canggih sekali sekarang gitu. Ya buktinya mereka nonton video saya gitu. Artinya kan referensi mereka itu bertambah setiap tahun, setiap hari bertambah terus gitu. Sehingga kalau hanya melawan kalian yang demonstrasi tanpa kejelasan, tanpa pendapat atau opini yang jelas dan benar gitu ya, ya kalian akan kalah sama warga gitu. Makanya kemudian kalian tuh harus mulai beradaptasi dan harus menerima situasi yang seperti ini gitu. Kalau kalian masih turun demo ke jalan, dan bahkan banyak yang nggak tahu demo alasannya apa, cuma ikut-ikutan, wah kalian bisa kalah sama orang-orang tua yang sekarang sudah canggih semuanya, sudah nge-YouTube, sudah baca artikel, baca berita di mana-mana. Jadi ya pesan saya kepada adik-adik mahasiswa, mari kita mulai menyadari gitu ya. Saya yakin ada banyak sekali adik-adik mahasiswa yang berkualitas, yang bagus, maka kemudian saya membuka peluang seluas-luasnya kepada kalian semua. Datanglah kalian dengan opini kalian masing-masing, dengan aspirasi yang ingin kalian sampaikan, datanglah kepada kami gitu ya, di siwot.com atau di Siwot TV ini. Kirimkan file kalian, dan nanti setelahnya manajemen atau editor saya akan proses agar kalian bisa tampil bersama-sama dengan saya dan bisa didengarkan suaranya oleh banyak orang. Jangan lupa nomor WA saya kalau mau dicatat buat adik-adik mahasiswa, 0831 227 25868. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.